Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami yang akan membahas tentang manajemen risiko perusahaan non-keuangan dengan studi kasus United Grain Growers atau UGG. Pada kesempatan ini, kami akan mengeksplorasi bagaimana UGG berhasil mengelola risiko yang dihadapi dalam operasionalnya, serta dampak positif dari pendekatan yang mereka gunakan. Mari kita simak bersama bagaimana manajemen risiko dapat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas perusahaan di sektor non-keuangan. Latar belakang UGG. UGG atau Unit Grain Growers merupakan perusahaan di Kanada yang bergerak di bidang pertanian dan mendapatkan penghargaan praktik manajemen risiko terbaik. UGG termasuk perusahaan publik namun masih mempertahankan ciri koperasinya. Ada 4 segmen utama yang dimiliki oleh UGG. Yang pertama, Grain Handling and Marketing Service. Yang kedua, Crop Production Service. Yang ketiga, Livestock Service. Yang keempat, ada Business Communication. Kondisi sebelum program manajemen risiko. Ada 2 strategi yang dilakukan oleh UGG untuk memperlancar terbentuknya manajemen risiko. Yang pertama, kultur budaya yang terbuka terhadap perubahan. Pada tahun 1992, UGG mengupgrade sistem komputernya dengan cara membangun sistem jaringan client-server mulai dari nol dan Y2K complaint atau aman terhadap masalah tahun 2000. Hal ini membuat UGG mendapat penghargaan Smithsonian penggunaan teknologi yang inovatif tahun 1995. Yang kedua, kesadaran pentingnya good corporate governance. UGG mempunyai grup treasury yang mengolah risiko perubahan kurs dan tingkat bunga serta grup pemasaran biji pertanian yang mengolah risiko komoditas. Melakukan analisis dan review sering dilakukan oleh UGG secara menyeluruh pada exposure bisnisnya. Selanjutnya yaitu langkah awal proyek manajemen risiko pengendalian UGG atau Unit Grain Growers sudah baik, namun ada yang perlu ditingkatkan. Misalnya, pengukuran metode VAR atau metode vektor autogresif, penetapan batas dan kebijakan yang lebih formal, serta keterlibatan dewan direksi dan pembuatan komite manajemen risiko. Isu-isu yang sering terjadi atau sering muncul diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan praktik manajemen risiko yang lebih komprehensif. Yang kedua, semakin berkembangnya alat analisis termasuk software, kuantifikasi untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan pengelolaan risiko. Yang ketiga, ketidakkonsistenan di dalam organisasi dalam pendekatan terhadap risiko, atau misalnya seperti tidak ada standar yang jelas. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu dalam menetapkan standar risiko perlu memperhatikan prevensi risiko dari stakeholders yang berbeda-beda. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko mengidentifikasi 47 risiko yang penting kemudian membuat skala 1-3, yaitu sangat kritis, penting moderat, dan kurang penting. Sehingga risiko menjadi 18 lalu dipilih 6 untuk dianalisis dan dilakukan kuantifikasi lanjutannya. Antara lain yang pertama, gugatan hukum berkaitan dengan masalah lingkungan. Yang kedua, adanya dampak cuaca terhadap volume biji pertanian. Yang ketiga, risiko counterparty. Yang keempat, risiko kredit. Yang kelima, risiko persediaan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah risiko harga komoditas dan risiko basis. Kuantifikasi risiko. Mengkuantifikasi exposure diperlukan agar UGG memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efek dari setiap risiko terhadap kinerja. UGG menggabungkan distribusi probabilitas suatu risiko dan besarnya kerugian untuk menghitung distribusi probabilitas total kerugian untuk setiap risiko dan pengaruhnya terhadap kinerja.
Berikut ada bagan kuantifikasi risiko di UGG dan juga kurva probabilitas untung atau rugi UGG. Bagan 1, UGG menghitung frekuensi kejadian peristiwa pemasok atau konsumen tidak bisa memenuhi kontraknya sebesar 13%. Probabilitasnya 0,13. Bagan 2, nilai kerugian nampak bahwa distribusinya agak condong ke kiri. Bagan 3, menggabungkan probabilitas kejadian dengan tingkat keparahan dari kejadian tersebut. Bagan 4, efek dari counterparty risiko terhadap EBIT. Risiko bisa dikurangi karena EBIT menjadi lebih pasti. Pada bagian kurva probabilitas untung atau rugi UGG, bagian satunya UGG rugi sekitar $300.000 dengan probabilitas 90%, 9 dari 10 tahun. VAR 90% adalah sekitar $4,28 juta. Probabilitas 10% rugi sekitar $4,28 juta. VAR 90% adalah $6,2 juta, probabilitas 5% rugi sekitar $6,2 juta. Bagian 2, membandingkan distribusi eksposur dengan dan tanpa memasukkan dampak risiko tersebut. Risiko perubahan cuaca. Risiko yang mempunyai dampak paling tinggi, will risk resolution, melakukan analisis regresi untuk melihat temperatur dan precipitation atau curah hujan terhadap crop yields atau panen. Dalam tabel hasil regresi curah hujan dan temperatur terhadap panen, curah hujan dan suatu suhu secara signifikan mempengaruhi panen. Temperatur berpengaruh negatif terhadap panen, sedangkan curah hujan berpengaruh positif. Manajemen risiko. Regetation. Melalui regetation, UJJ akan menanggung sendiri kerugian yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Dan UJJ tidak mengambil tindakan untuk mengurangi eksposurnya. Keuntungan dari alternative regression adalah UJJ bisa menghemat biaya yang berkaitan dengan pengendalian risiko. Derivatif cuaca bisa dilihat dari gambar pada bagian tersebut menjelaskan indeks cuaca menurun, maka UJJ akan mengalami kerugian. Tapi jika indeks cuaca meningkat, UJJ memperoleh keuntungan. Asuransi. UJJ berencana membeli asuransi untuk risiko cuaca agar mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat pengiriman biji pertanian. Namun, potensi moral hazard di mana tindakan UJJ dapat mempengaruhi pengiriman membuat perusahaan asuransi enggan memberikan perlindungan. Selanjutnya, asuransi integrasi. UJJ menggunakan asuransi terpisah untuk melindungi eksposur, menyebabkan biaya asuransi tinggi, dan mengabaikan diversifikasi. Tujuannya, manajemen risiko UJJ adalah menurunkan biaya modal melalui peningkatan penggunaan utang dengan biaya lebih rendah. Infrastruktur manajemen risiko UJJ telah membaik dengan komite yang mengadakan pertemuan berkala untuk melaporkan risiko. Kemajuan ini didukung oleh tim manajemen yang kohesif dan konsultan berpengalaman, serta penggunaan software untuk kuantifikasi risiko dan metodologi analisis baru yang mengintegrasikan eksposur bisnis. Infrastruktur manajemen risiko. Infrastruktur manajemen risiko di UJJ telah mengalami perbaikan yang signifikan, mencakup pembentukan komite manajemen risiko, penggunaan alat dan perangkat lunak khusus, serta peningkatan metode manajemen risiko. Komite manajemen risiko ini dibentuk pada tahap awal implementasi program manajemen risiko dan kini secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas potensi risiko serta melaporkannya kepada komite audit setiap kuartal. UJJ telah mencapai kemajuan yang substansial dalam manajemen risiko mereka, yang didorong oleh beberapa faktor kunci. Yang pertama, tim manajemen senior yang sangat kohesif dan solid. Yang kedua, kehadiran konsultan yang kreatif dan memiliki keahlian mendalam di bidang manajemen risiko. Selain komite manajemen risiko, UJJ juga menggunakan perangkat lunak khusus yang memungkinkan mereka untuk mengukur risiko dengan lebih akurat serta menyiapkan skenario alternatif. Perusahaan ini juga menerapkan metode analisis baru yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi exposure bisnis.
tidak hanya terbatas pada risiko tradisional yang diasuransikan dengan pendekatan yang lebih integratif. Kesimpulan, kasus penerapan manajemen risiko pada perusahaan United Grain Growers ingin menginformasikan program manajemen risiko UGG ditandai dengan kerjasama dan konsultasi manajemen risiko. Lalu mulai melakukan analisis dengan melakukan identifikasi risiko, kemudian kuantifikasi risiko. Dengan desain kontrak, UGG menawarkan ke perusahaan asuransi untuk mengasuransikan risiko cuaca yang digabung dengan risiko lainnya sehingga terbentuk program asuransi yang terintegrasi. Dengan ini, UGG membayar premi yang tidak begitu signifikan tetapi bisa mengcover risiko cuaca tersebut. Demikian presentasi dari kami. Dari pembahasan ini, kita telah melihat pentingnya pendekatan strategis dalam mengelola risiko untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan operasional perusahaan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.